bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan budi manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara sekalian di dalam kasih Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Shalom. Selamat merenungkan malam Passion untuk kita sekalian. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, nas firman Tuhan untuk kita pada saat ini dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus, 1 Korintus 11 ayat 23 sampai dengan ayat 32. Demikian dikatakan, kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu, ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Sampai semikian jauh pembacaan nas firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di tahun-tahun yang sudah kita jalani, biasanya setiap malam Passion, malam perenungan akan sengsara, penderitaan Tuhan Yesus menuju penghukuman di kayu salib karena dosa-dosa kita, sampai dia mati disalibkan demi menebus kita. Biasanya pertanggiangan atau ibadah malam Passion kita selenggarakan di gereja. Namun dalam konteks tragedi pandemi COVID-19 saat ini, kita harus melaksanakan di rumah saja, bersama keluarga, di tempat kita masing-masing yang kita yakini bahwa dimanapun kita saat ini merenungkan malam penderitaan Tuhan Yesus, malam Passion, melalui ibadah yang kita laksanakan. Kita mengaminkan, kita meyakini bahwa Tuhan juga hadir di dalam persekutuan kita atau dalam kehidupan pribadi kita yang
melaksanakan ibadah malam hari ini. Dan saudara yang terkasih, fokus ibadah malam Pasion saat ini kita laksanakan pada Kamis Putih yang intinya hendak menghayati kasih Tuhan Yesus yang begitu besar. Dia rela mati melalui jalan sengsara demi kebaikan kita umat manusia. Dalam bahasa Inggris klasik, Kamis Putih disebut Maundy Thursday atau Kamis Amanat, yang diserap dari kata Latin mandatum, yang artinya perintah amanat. Dan perintah ini sebagai penutup narasi Tuhan Yesus yang rela merendahkan diri untuk membasuh kaki para muridnya, di mana hal itu menunjukkan bahwa Tuhan Yesus ingin meninggalkan teladan yang sempurna. Bagaimana dia mengasihi sampai serendah-rendahnya, sampai dia harus merendahkan dirinya tanpa pamrih demi kebaikan kita manusia. Dan di malam terakhir sebelum Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan Yesus menetapkan amanat perjamuan malam bersama murid-muridnya yang menjadi satu perintah agar kita semua menyambutnya secara batin dengan penuh kerinduan di dalam iman sebelum perjamuan kudus diselenggarakan pada waktu yang baik setelah pandemi COVID-19 ini berakhir. Kita boleh mengingat amanat mandatum, perintah Tuhan Yesus ini dalam makna yang baru dalam kehidupan kita. Ya, di dalam nats ini sesungguhnya tidak secara rinci bagaimana disebutkan atau diceritakan tentang perjamuan itu, tetapi dalam konteks ini Rasul Paulus mau memberikan penegasan, dia mau memberikan satu kejelasan kepada umat Kristen yang ada di Korintus dalam dua hal. Paulus berbicara bagaimana hal yang pertama, Paulus mengingatkan jemaat itu mereka tidak lagi bersekutu di dalam kasih yang daripada Tuhan. Jemaat Korintus dalam perjamuan malam mereka penuh dengan segala perbedaan karena perpecahan yang terjadi di jemaat ini. Hal yang kedua, mereka memperlakukan perjamuan malam itu dengan tidak hormat, seperti orang rakus yang tamak. Mereka memanfaatkan perjamuan makan bersama itu menjadi momen untuk memperlihatkan kekayaan. Bahkan sampai mereka mabuk-mabukan. Mereka membawa makanan untuk dinikmati sendiri. Tidak ada lagi kasih, tidak ada lagi kepedulian. Sehingga orang-orang miskin yang hadir dalam perjamuan makan malam tersebut tidak menikmati apa-apa. Mereka menjadi orang yang tersingkir karena
keberadaan mereka. Padahal sejak dari semula, perjamuan dalam jemaat Kristen ini ditandai dengan berbagi makanan dan minuman. Namun di tengah-tengah jemaat Korintus, hal itu sudah bergeser, dan inilah yang diingatkan oleh Paulus. Keberadaan mereka saat itu sudah jauh dari apa yang semestinya dilakukan oleh umat Kristen yang sudah menerima kasih Allah di dalam Kristus Yesus yang begitu besar, memberikan segalanya hanya untuk kebaikan umat manusia. Jemaat yang terkasih, berbagi hidup, berbagi dalam kehidupan ini adalah merupakan salah satu bentuk solidaritas dalam menghadapi berbagai macam tantangan, terkhusus dalam menghadapi pandemi COVID-19 saat ini. Satu komunitas masyarakat menjadi sejahtera karena dibangun dari kemauan untuk berbagi dalam kehidupan ini. Berbagi informasi, berbagi pengetahuan, berbagi keterampilan, berbagi dari apa yang kita miliki sebagai karunia talenta, bahkan berbagi atau mau bersimpati, berempati dalam penderitaan saudara kita yang lainnya. Kemiskinan, ancaman, penderitaan, kebinasaan yang dihadapi oleh umat manusia selama kita hidup di dunia ini telah dijawab oleh Tuhan kita Yesus. Dia dengan kemuliaannya, dengan keilahiannya, dia rela membagi hidupnya, bahkan menyerahkan dirinya. Tuhan Yesus membagi kemuliaannya supaya manusia, kita manusia yang berdosa, menjadi mulia karenanya. Namun kita kadang melupakan apa yang sudah diperbuat oleh guru agung kita, teladan kehidupan kita, yaitu Tuhan Yesus. Sehingga kita seringkali menjadi egois dan hanya memuaskan diri kita sendiri, mencari kesenangan dan kemenangan diri kita saja. Sejak semula perjamuan dalam jemaat Kristen ditandai dengan berbagi. Apa yang dimiliki menjadi milik kepunyaan bersama. Namun di jemaat Korintus, keadaan ini sudah jauh berubah. Dan kalau kita ambil dalam konteks kehidupan kita saat ini, kita melihat situasi kondisi yang terjadi saat ini. Apa yang ditentukan bagi kita, social dan physical distancing, dan pembatasan skala berbasis besar yang ditetapkan oleh pemerintah. Ini memberikan dampak yang begitu nyata dalam kehidupan umat manusia di dunia. Sulit mencari atau melakukan pekerjaan sehari-hari, ataupun yang harus bekerja karena keadaan ini harus terpisah dari keluarga, harus diisolasi, dikarantina untuk waktu yang ditentukan. Banyak yang kehilangan pekerjaan, banyak yang sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tetapi di tempat lain mungkin banyak yang
berlebihan, bahkan apa yang dimiliki menjadi terbuang sia-sia. Inilah yang harus menjadi satu perenungan untuk kita di malam Passion, malam Kamis Putih, merupakan satu perenungan akan perintah mandatum, amanat dari Tuhan kita Yesus Kristus untuk kita berlakukan sepanjang kehidupan, terutama dalam situasi kehidupan kita saat ini. Berbelah rasa, bersimpati, berempati, berbagi, hidup dalam solidaritas yang nyata, sehingga kita boleh saling menopang, saling mendukung, saling menguatkan, saling menghiburkan, sampai kita juga boleh memakai momentum saat ini, malam Passion, dan besok kita akan masuk dalam ibadah Jumat Agung. Kita akan juga merenungkan detik-detik kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Dan sampai kita juga boleh merenungkan kejadian selanjutnya. Bagaimana Tuhan Yesus dibangkitkan dari kematian. Dia kembali kepada kemuliaannya. Inilah juga yang harus menjadi perenungan kita. Sembari kita mengingat, merenungkan, menjalankan apa yang diamanatkan Tuhan Yesus. Bersolidaritas dalam keadaan yang tengah kita hadapi. Sembari kita merenungkan besarnya kasih Tuhan yang sudah memberikan kemuliaan dalam kehidupan kita. Kita boleh menikmati hidup kita dengan karunia-karunia, berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan. Sembari kita dengan penuh sukacita, dalam pengharapan yang hidup, menantikan kedatangannya yang kedua kali, membawa kita dalam perjamuan bersama untuk selamanya di tempat yang Tuhan sudah sediakan bagi kita yang setia sampai Maranatha. Selamat Passion. Biarlah malam ini menjadi satu perenungan untuk boleh membawa kita pada satu perubahan yang baru dalam kehidupan, dan iman yang lebih sungguh lagi, iman yang selalu merindukan hadirat Tuhan, kedatangan Tuhan yang nyata, sehingga kita mengalami perjumpaan dalam kehidupan kita saat ini yang akan disempurnakan nanti ketika Dia datang dalam keagungannya. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang baik, yang kami sembah, kami muliakan di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, penebus kami. Bapa, di malam Passion, Kamis Putih, kami diingatkan kembali pada mandatum, perintah, amanat-Mu untuk kami ya Tuhan Yesus. Engkau yang sudah memberikan teladan kasih, teladan kerendahan hati, kesempurnaan di dalam kasih yang Engkau nyatakan kepada para murid-Mu, untuk boleh juga menjadi bagian dari kehidupan kami, terutama di situasi kondisi pandemi COVID-19 yang masih terus merebak sampai pada saat ini. Tuhan, berikan kepada kami hati yang baru, hati yang boleh digugahkan oleh cinta kasih-Mu, pengorbanan-Mu, keteladanan-Mu ya Tuhan Yesus,
Agar kami membuang segala keegoisan kami. Kami membuang ya Tuhan segala nafsu kedagingan kami yang hanya ingin memuaskan diri kami sendiri. Kami harus solider kepada saudara-saudara kami yang saat ini Bapa harus berhenti dari pekerjaan, harus menahan lapar, harus berpisah dari keluarga, dan banyak lagi Tuhan hal-hal yang membuat kami dalam situasi kondisi yang tidak bisa sepenuhnya lepas dari kekhawatiran. Bahkan rasa ketakutan itu juga masih ada. Mendengar berita kematian yang semakin bertambah hari demi hari oleh pandemi COVID-19 ini. Tapi kami meyakini Bapa, Engkau melalui Yesus yang sudah menyerahkan segalanya untuk kehidupan kami. Dengan kuasa-Mu Tuhan, Engkau juga pasti akan menyatakan kemuliaan-Mu untuk menunjukkan kasih-Mu demi kebaikan dan keselamatan kami. Biarlah Tuhan di malam Passion, malam perenungan akan sengsara-Mu Tuhan Yesus, karena kasih-Mu bagi kami manusia yang berdosa ini, kami mengingat kepada diri kami mau diubahkan masuk dalam kehidupan baru yang meneladani cinta kasih-Mu. Kasihanilah kami Bapa, mampukan kami untuk bisa mengosongkan diri kami, sepenuhnya dipenuhi oleh keteladanan-Mu ya Tuhan Yesus, sehingga kami layak untuk terus ada di hadapan Tuhan, dan kami Engkau layakkan Bapa untuk menerima segala rancangan yang Tuhan sudah rancangkan bagi masing-masing kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau selamanya di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.